Pada akhir abad ke-17, Wajo sedang dalam kondisi terpuruk akibat kekalahannya sebagai sekutu Gua Tallo pada aliansi Bone dan VOC dalam Perang Makassar. Penindasan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa Bone memaksa orang-orang Wajo untuk meninggalkan negerinya dan pergi merantau ke Makassar, Kalimantan, Nusa Tenggara, kawasan Selat Melaka, serta bagian Nusantara lainnya. Namun, sejak awal abad ke-18, Wajo mulai bangkit secara perlahan dengan memanfaatkan jaringan komunitas rantaunya yang saat itu sudah tersebar ke seluruh Nusantara. Lemak Dukeleng sendiri lahir di Tipulue, Belawa sekitar tahun 1700 dari kalangan bangsawan Wajo. Menurut sumber Lontera yang ditelusuri oleh Andi Senal Abidin, ayah Lemak Dukeleng yang bernama Lamata Asso atau Laraung Langi merupakan arung atau penguasa Peneki. Sementara ibunya yang bernama Weten Riampa atau Weten Riangka merupakan arung singkang yang juga merangkap jabatan sebagai patola calon pengganti raja kerajaan Wajo. Sedikit sekali detail mengenai kehidupan awal Lemak Dukeleng yang tercatat dalam sumber-sumber Wajo. Sebuah riwayat dari Lontera Sukuna Wajo menyebutkan bahwa ia pernah menjadi pembawa puan, tempat siri bagi Arung Matua, pemimpin tertinggi Wajo Lasulewangang Totanrirua, saat menghadiri upacara pelubangan telinga putri Arung Pone, penguasa Bone Lapatau di Cenrana, Bone. Ketika itu Lemak Dukeleng kemungkinan masih remaja, usia 13-14 tahun menurut perkiraan Abidin. Dalam acara tersebut juga diadakan perburuan rusa dan pesta sabung ayam. Saat pertandingan sabung ayam sedang berlangsung, seorang dari Bone melemparkan kepala ayam yang sudah mati hingga mengenai kepala Arung Matua Wajo. Lemak Dukeleng yang merasa sangat tersinggung dengan kejadian ini sontak menikam pelaku pelemparan dan memicu perkelahian yang menewaskan 19 orang Bone dan 15 orang Wajo. Akibat kejadian ini, rombongan Wajo pun bergegas meninggalkan Cenrana dan berlayar menyusuri sungai kembali ke Wajo. Sesampainya di Tosora, ibu kota Wajo, datanglah utusan dari Bone yang meminta agar Wajo menyerahkan pelaku penikaman orang-orang Bone di Cenrana untuk diadili. Tetapi sang Arung Matua melindungi Lemak Dukeleng dengan berkilah bahwa sang pelaku sudah tidak ada di Wajo. Meski begitu, Lemak Dukeleng tetap khawatir Bone akan menyerang Wajo hanya demi mencari dirinya, sehingga ia pun memutuskan untuk meninggalkan Wajo. Lontera Sukuna Wajo mengisahkan bahwa sebelum Lemak Dukeleng berangkat merantau, sang Arung Matua menanyakan kepadanya apa saja bekal yang ia bawa. Lemak Dukeleng menjawab bahwa bekalnya ialah kelemah lembutan lidahnya, ketajaman pedangnya, dan ujung kemaluannya. Ketiga hal ini lazim disebut sebagai telu capa, tiga ujung dalam falsafah Bugis. Secara harafiah tiga capa atau ujung itu disebutkan capak lila atau ujung lidah, capak kawali atau ujung badik, dan capak ketawang atau ujung kelelakian. Secara hiasan, masing-masing berarti kecakapan dalam diplomasi, keberanian dan kekesatriaan, serta jalinan perkawinan. Tiga-tiganya itulah yang dianggap sebagai kekuatan utama seorang perantau atau pasompe. Sepanjang karirnya di perantauan, tiga-tiganya dimanfaatkan oleh Lemak Dukeleng dengan sangat efektif untuk memenuhi misi dan ambisi politiknya. Pada masa pemerintahan Arung Matua Salewangeng menjabat 1715 sampai 1736, perdagangan Wajo berkembang pesat dengan dukungan dari komunitas rantauannya di seluruh Nusantara. Ketika Lemak Dukeleng meninggalkan Wajo, ia mengunjungi komunitas-komunitas rantauan sampai ke Johor. Di sana saudara tuanya Daeng Mateko terlibat dalam perang Johor antara Sultan Sulaiman, Raja Johor, yang dibantu Opo V bersaudara dengan raja kecil dari Siak. Kakaknya dan perantau-perantau Wajo memihak raja kecil. Perang dimenangkan oleh Sultan Sulaiman bersama Deng Perane bersaudara. Tapi ia sampai di Johor di saat perang telah usai.
Meski demikian, bersama pasukannya, ia membuat keonaran di sekitar Selat Malaka sebagai pelampiasan kemarahannya atas tewasnya kakaknya dalam perang tersebut. Ia digelari Gorae, penyamun laut. Namun ia tidak lama di sana. Ia kembali ke Selat Makassar dan menjadi penguasa tidak resmi beberapa pulau kecil dan pesisir. Ia kerap terlibat bentrok dengan Belanda VOC yang sangat dibencinya. Ia membuat Selat Makassar sebagai tempat tidak aman bagi kapal-kapal yang melintas, terutama kapal dagang VOC. Belanda kemudian memberinya gelar sebagai Raja Bajak Laut dan terus memburunya. Melalui kapal-kapal rampasan dan upeti-upeti, ia membangun armada besar yang dibelinya dari orang-orang Inggris sebelum akhirnya menetap di Muara Kandilo, Pasir, Kalimantan Timur. Di sana ia membangun diplomasi yang baik dengan Sultan Pasir dan tidak butuh waktu lama untuk menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam perniagaan dan politik setempat. Ia kemudian mampu menikahi putri dari penguasa Pasir. Saat sang sultan wafat, ia menunjuk putrinya sebagai calon pengganti sultan. Namun, terjadi perselisihan dengan beberapa bangsawan dan perwira Pasir soal pewarisan tahta. Terjadi banyak penolakan. Lemadukkele mengartikan sebagai pembangkangan titah sultan. Ia bersama pasukannya dan orang-orang Pasir mendukung Anding Anjang, istrinya, terlibat perang pada pertengahan 1720-an. Ia memenangkan perang secara mutlak. Secara de jure, istrinya menjadi Ratu Pasir, namun secara de facto, Lemadukkele lebih banyak yang disebut sebagai Sultan Pasir. Pasukan Lemadukkele kemudian dikirim untuk menyerang Kutai karena penguasanya menolak menyerahkan orang-orang Pasir yang melarikan diri ke sana. Tapi mengingat persahabatan yang telah terjalin sebelumnya, ia mengampuni para pelarian ke Kutai. Para pemberontak banyak yang ketakutan melarikan diri ke gunung, sementara yang tersisa di kota ditawan. Lemadukkele bersama istrinya memimpin Pasir sampai 1738. Selain membuat persekutuan berdasarkan pernikahan dengan penguasa setempat, Lemadukkele juga bergiat menyokong komunitas-komunitas rantau Wajo di Kalimantan Timur. Lemadukkele menjalin komunikasi yang baik dengan Sultan Kutai yang telah memberi pemukiman kepada perantau-perantau Wajo di Samarinda. Jauh sebelum Lemadukkele merantau, telah ada pemukim orang-orang Bugis yang mendirikan perkampungan baru di Samarinda di bawah legitimasi kesultanan. Mereka dipimpin seorang panglima Wajo yang merantau usai kekalahan di Perang Makassar bernama Lamohang Daimangkona. Ia merupakan pendiri kampung Bugis Samarinda di tepi wilayah muara Sungai Mahakam yang strategis. Dari Sultan Kutai, ia memperoleh hak monopoli atas barang-barang ekspor dari pedalaman seperti emas, kapur barus, damar, rotan, hingga lilin lebah, dan hasil laut seperti cangkang penyu, agar-agar, dan teripang. Komunitas Bugis Samarinda juga memperoleh hak monopoli atas impor beras, garam, rempah, kopi, tembakau, opium, tekstil, besi, senjata api, hingga budak. Masyarakat Wajo di Kutai bahkan diperbolehkan memiliki pemerintahan sendiri dengan seorang pemimpin yang digelari Pua Ado atau Puang Ade, pemangku adat, serta sebuah dewan perwakilan yang beranggotakan para nahkoda dan pedagang kaya. Lemadukkele saat di Johor mendapat kabar bahwa kakaknya, Daeng Mateko yang awalnya menetap di Matan, Kalimantan Barat, sebelum turut serta dalam konflik kekuasaan antara orang-orang Melayu, komunitas Bugis Riau, serta Raja Kecil dari Minangkabau. Pada perang yang dimenangkan Sultan Sulaiman, itu membuat kakaknya ditewaskan oleh Topas Sarai, paman Arompone Batari Toja, di Selangor. Sepanjang hidup, Lemadukkele mengejar Topas Sarai dan berhasil merampas harta benda yang dirampasnya dari kakaknya. Sebagian catatan lontrak menyebutkan bahwa Lemadukkele membunuh Topas Sarai, tetapi ada pula yang menyebutkan bahwa ia hanya menyergap dan merampas harta Topas Sarai. Sejarawan Catherine Anderson Whelan berpendapat bahwa kolaborasi kedua kakak beradik ini tidak hanya menunjukkan rekatnya persaudaraan mereka, tetapi juga sentimen permusuhan mereka terhadap Bone yang tetap bertahan bahkan dalam perantauan sekalipun. Dalam pertempuran-pertempurannya, Lemadukkele dibantu oleh seorang kapitan laut bernama Toasa. Dia ini adalah panglima paling diandalkannya selain Cambang Baloro.
Puana Deke, Puana Pak Bola dan lainnya. Labana adalah tulang punggung Lamak Dukkeleng. Ia pula yang memimpin pasukan Lamak Dukkeleng dalam penyerangan ke Pasir. Ia juga sempat menyerang Banjarmasin pada tahun 1730, walaupun armadanya berhasil dipukul mundur. Meskipun sempat terpisah dengannya, namun pada awal 1735, Lamak Dukkeleng dan Labana Toasa bergabung kembali untuk panggilan perang dari Wajo untuk membebaskan Wajo dari Bone dan Belanda. Kehadiran armada Lamak Dukkeleng di pesisir Sulawesi meresahkan Belanda sehingga mereka mencoba menghadangnya di laut, tetapi Lamak Dukkeleng berhasil lolos. Bahkan ia banyak memenangkan perang dengan Belanda. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang Lamak Dukkeleng. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.